Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, dan juga kita selalu dalam baik-baik saja ya. Selamat datang dan juga terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah hadir pada pertemuan rutin kita ibu ya, yaitu pertemuan P2K2 ya. Jadi sebelum kita memulai belajar pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa ya. Membacakan doa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ibu-ibu, sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini ya, seperti biasanya kita bermain dulu ibu. Gimana ibu? Supaya kita nanti lebih semangat dan lebih fokus di saat belajar. Oke? Sekarang saya buat dulu, ibu lihat, nanti baru kita buat sama-sama ya. Merina menari di atas menara. Oke ibu, jadi saya ibu. Sudah. Ayo kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Merina menari di atas menara. Merina menari di atas menara. Menari di atas menara. Merina di atas menara. Oke. Udah mulai fokus kan? Udah mulai fokus ibu? Sudah. Udah siap kan untuk kita belajar hari ini? Sudah. Oke ibu. Nah, sekarang sebelum saya melanjutkan belajar kita pada hari ini, kita mencoba untuk mengulangi apa yang sudah kita belajar di bulan yang lalu dulu ya. Apakah ibu masih teringat apa yang sudah kita belajar pada bulan yang lalu? Masih Apa ibu? tentang disabilitas. Ya, tentang disabilitas. Terima kasih kepada Ibu Muji. Ada yang lain ibu? Apa yang masih ingat apa yang sudah kita belajar di bulan yang lalu? Ada? Apa lagi? Ingat lagi ibu? Nah, sekarang kita sama-sama mengulangi sedikit tentang apa yang sudah kita belajar di bulan yang lalu ya. Jadi di bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai disabilitas ya. Apakah ibu masih teringat apa itu disabilitas? Ada yang ingat? Ingat lagi? Ya, penyandang disabilitas itu ibu-ibu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Bu, udah tahu kan sekarang? Sudah. Nah, habis itu apa lagi ibu yang sudah kita belajar di bulan yang lalu? Kita di bulan yang lalu juga sudah belajar mengenai apa itu hak-hak disabilitas ya. Masih ingat apa aja yang termasuk dalam hak-hak disabilitas? Enggak? Yang termasuk dalam hak-hak penyandang disabilitas itu seperti hak untuk hidup ya. Habis itu juga hak bebas dari cercaan dan juga hak mendapatkan perlindungan ya. Ada yang ingat apa lagi? Habis itu juga hak mendapatkan bantuan hukum, dan juga orang disabilitas itu dia juga berhak untuk bersekolah ya, dan masih banyak lagi hak-hak penyandang disabilitas ya. Jadi untuk hari ini ibu, kita akan belajar mengenai sesi yang ke-14 ibu ya. Jadi masih dalam modul yang kelima, yaitu modul kesejahteraan sosial. Jadi pada hari ini kita akan belajar sesi yang ke-14, yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia ya. Jadi pada hari ini kita ibu akan fokus dulu belajar mengenai apa itu pengertian lanjut usia. Apakah di antara ibu ada yang tahu apa itu lanjut usia? Ada ibu?
Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Ya, terima kasih kepada Ibu Muji. Yuk, kita tepuk salut dulu untuk Ibu Muji yuk. 1, 2, 3. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke? Jadi siapa saja ibu-ibu yang tinggal di rumah ibu-ibu? Siapa saja ibu? Ada yang ingat? Ada ibu, bapak, Ibu, ya. Siapa lagi ibu? Yang tinggal di rumah ibu-ibu? bapak, Bapak. Siapa lagi? kakak, Kakak. Selain kakak? ada abang, adik, Selain itu? ada kakek dan nenek. Ya, kakek. Nenek, ya. Siapa lagi? Mbah ada di rumah? Ada Mbah. Ya. Jadi ibu-ibu, nenek, ya, kakek, habis itu apa lagi? Mbah, itulah yang disebut dengan lansia, ya. Betul kan? betul. Nah, jadi orang-orang itu seperti kakek, nenek, mbah itulah yang namanya lansia. Jadi ibu lansia itu di mana saja dia tinggal ibu? Di panti jompo, Apa lagi? di rumah. Ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Muji ya. Habis itu juga bagaimana ibu keadaan lansia itu ibu? Ada yang tahu ibu? Nggak ada? Jadi keadaan lansia itu ibu, dia yang pertama dia udah mulai gangguan gerakan ibu, seperti susah saat berjalan ya. Habis itu juga gigi mereka udah mulai goyah atau dia sulit di saat mengunyah ya, dia udah susah di saat dia makan ya. Habis itu juga lansia cenderung dia diam di rumah. Jadi dia udah susah di saat dia pergi jauh-jauh ya. Jadi ibu di sini bisa kita lihat ya pengertian lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ya. Jadi pada ayat yang kedua, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun ya. Habis itu pada ayat yang ketiga, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa ya. Jadi ini lansia ini dia masih bisa bekerja ya. Dan yang ayat yang keempat, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain ya. Jadi lansia yang pada ayat keempat itu ibu dia nggak bisa apa-apa lagi ya. Dia nggak bisa mencari nafkah dan nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi ibu lansia yang mendapatkan PKH pada saat ini ibu adalah lansia yang berusia 70 tahun ke atas ya. Namun untuk pertemuan kelompok kita bulan ini kita tetap akan membahas lansia secara umum ibu ya, tanpa usia. Jadi kita hari ini tetap membahas lansia secara umum tanpa usia tertentu. Ya ibu? Ya, Ya. Nah, ibu-ibu ada yang tahu nggak mengapa lansia itu perlu diperhatikan? Ada yang tahu ibu? karena lansia adalah gambaran kita di masa yang akan datang. Ya, terima kasih ibu. Ada yang lagi yang tahu apa itu? Nggak ada? Ya, jadi mengapa lansia itu perlu diperhatikan ya? Jadi yang pertama ialah karena lansia kita di masa yang akan datang ya. Habis itu juga karena lansia adalah orang yang telah memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada kita. Ya ibu? Nah, sekarang coba kita lihat di flipchart nomor kedua ya, yaitu mengapa harus peduli pada lansia ya. Yang pertama, amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia
memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Habis itu jumlah lansia yang terlantar sudah meningkat ya. Habis itu juga lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang ya. Habis itu juga sebagai lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Dan juga lansia adalah potret kita di masa yang akan datang ya. Dan yang terakhir, panti lansia atau jompo sudah terbatas. Ya Ibu, sudah tahu Ibu? Sudah. Jadi Ibu sampai di sini ada yang belum jelas Ibu? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum jelas? Berarti udah jelas semua Ibu ya? Sudah. Jadi kalau sudah jelas semua Ibu, kita ambil kesimpulan dari belajar kita atau pelajaran ini ya, adalah lanjut usia adalah seseorang yang sudah mencapai umur 60 tahun ke atas ya. Dan yang kedua, lansia juga adalah cerminan kita di masa yang akan datang. Habis itu yang ketiga, sebagai masyarakat yang baik kita harus melakukan para lansia dengan baik dan menyediakan hak-hak mereka ya. Karena masa tua adalah masa kemunduran baik dari sifat, tingkah laku ya, dan perilaku. Banyak sekali kita lihat di sekeliling kita orang-orang yang tidak memperdulikan lansia dan menganggap lansia sebagai beban ya. Maka sangat diharapkan kepada ibu-ibu semua untuk lebih peka terhadap keadaan lansia, karena bagaimanapun juga lansia adalah orang yang harus kita lindungi dan sayangi. Oke Ibu? Jadi Ibu, untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu Ibu ya. Dan insya Allah untuk bulan depan kita akan belajar mengenai kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh lansia ya. Dan saya mohon juga kepada ibu semua, apa yang sudah ibu belajar pada hari ini ya, atau yang sudah ibu dapatkan di pertemuan kita hari ini, sama-sama ibu menceritakan kepada keluarga ibu ya, ataupun kepada tetangga dan kepada semua orang yang ada di lingkungan ibu-ibu ya. Dan juga pada bulan depan kita akan membuat pertemuan di rumah Ibu Aula ya, karena pada bulan ini kita sudah membuat pertemuan di rumah Ibu Aida ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini Ibu, marilah sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, terima kasih atas semuanya yang sudah hadir pada hari ini ya. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua ya. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.